Halo warga YouTube, kita berjumpa lagi di segmen RSJ Review Singkat Jelas. Salam YouTube. Kali ini gue mau ngebahas film series yaitu Divergent. Jadi Divergent ini diadaptasi dari sebuah novel karya Veronica Roth. Dan film ini bercerita tentang kelompok orang yang bertahan di bumi yang sudah rusak akibat perang nuklir 100 tahun lalu. Dan mereka juga bertahan dari sistem pemerintahan yang mengkotak-kotakan mereka sesuai sistem vaksin. Bumi yang sudah rusak akibat perang nuklir 100 tahun lalu. Manusia dibagi menjadi 5 faksi. Di dalam kota bernama Chicago, yaitu Erudite si pintar, Amity si cinta damai, Candor si jujur, Dauntless si pemberani, Abnegation si penolong tanpa pamrih, dan Factionless, orang yang tidak masuk faksi manapun. Sedangkan Divergent adalah orang yang masuk semua faksi. Setiap orang yang sudah memasuki usia 16 tahun akan mengikuti tes penentuan faksi atau tes kecakapan. Begitu juga dengan Beatrice Pryor atau Trish. Ujian dilakukan dengan menyuntikkan sebuah serum simulasi. Dari hasil tesnya, Tori sang penguji mengetahui bahwa Trish adalah Divergent dan memintanya untuk merahasiakan hasil tes yang sebenarnya dari siapapun. Karena orang-orang menganggap Divergent berbahaya dan tidak bisa diatur dalam satu faksi. Walaupun ada tes kecakapan, mereka masih bisa memilih faksi sesuai keinginan mereka tanpa terikat hasil tes sebelumnya. Caleb Pryor, kakak dari Trish, memilih masuk ke faksi Erudite. Sedangkan Trish memilih masuk ke faksi Dauntless. Kedua orang tua mereka adalah salah satu pengurus di Abnegation, yang mana Abnegation dipercaya untuk menjadi pusat pemerintahan karena mereka adalah pelayan masyarakat. Di sini kita akan melihat perjuangan Trish dari bawah karena ia termasuk orang yang lemah. Beruntung ia mempunyai sahabat, yaitu Christina, Will, dan Al yang selalu memberi support. Juga pelatih bernama Ford yang nantinya akan jadi kekasihnya. Meski begitu, ada Peter si annoying pengganggu Trish, dan Eric, pelatih yang tidak punya rasa kasihan. Misi di cerita kali ini adalah Erudite yang dipimpin oleh Janine ingin membasmi semua Divergent yang ada dan mengambil alih pemerintahan dari Abnegation yang menurutnya sering melanggar aturan dan menyembunyikan para Divergent. Dengan bantuan pasukan Dauntless yang telah disuntik serum simulasi sehingga mereka bisa diperintah sesuai instruksi, Abnegation diserang. Ford dan Trish yang merupakan seorang Divergent tidak terpengaruh serum tersebut. Mereka berdua mencoba mencari orang tua Trish tapi kemudian mereka berdua tertangkap. Ford dibawa Shenmin ke markas. Trish akan ditembak oleh pasukan. Tapi ibunya Trish datang menolong. Trish selamat, ibunya tewas tertembak. Trish mengajak ayahnya dan Caleb untuk ke markas Shenmin. Marcus yang ternyata ayahnya Ford juga ikut. Peter yang sedang menjaga pintu juga dipaksa ikut. Ayahnya tewas saat baku tembak dengan penjaga gerbang markas. Trish masuk ke dalam. Shenmin dan timnya sedang menjalankan program untuk memusnahkan kaum Abnegation melalui tangan pasukan Dauntless. Ford yang dalam pengaruh serum khusus menyerang Trish yang membebaskan ikatan tangannya. Tapi dengan kekuatan cinta, Ford segera sadar. Mereka berdua berhasil menyingkirkan tim dan pasukan Shenmin yang ada di situ. Trish menyuntikkan serum ke Janine dan memerintahkannya untuk menghentikan dan menghapus programnya. Tidak beberapa lama kemudian, Max, pimpinan Dauntless beserta timnya berjalan mendekati markas. Trish, Ford, Marcus, Caleb, dan Peter kabur dengan menaiki kereta. Kini mereka seperti Factionless, tidak punya apa-apa, dan memulai segalanya kembali dari awal. Trish, Ford, Caleb, Marcus, dan Peter berada di Amity, yang dipimpin Johanna. Tapi semua tak berlangsung lama, karena pasukan Shenmin kini mencari para Divergent untuk membuka sebuah kotak dengan ukiran kelima simbol faksi, berisi pesan dari orang di balik dinding. Saat kembali kabur dari pasukan Janine, Ford, Trish, dan Caleb menaiki kereta yang ternyata berisi para Factionless. Mereka sempat baku hantam.
Tapi saat Ford menyebut nama aslinya yaitu Tobias Eaton, Edgar, ketua grup itu langsung membawanya ke markas Factionless dan bertemu pimpinan mereka, yaitu Evelyn, ibunya Ford. Evelyn menawarkan bantuan untuk menyerang Janine, karena ia juga tak setuju dengan sistem faksi. Tapi menurut Ford, ibunya hanya menginginkan kekuasaan. Trish yang menginginkan Janine mati, mengajak Ford dan Caleb ke Chandor. Karena ingin mengajak mereka bersekutu dan sisa kaum Dauntless yang tidak memihak Janine ada di Chandor. Namun Caleb tak ikut ke Chandor, karena ternyata ia kembali ke Rudite. Begitu juga dengan Peter yang dipekerjakan oleh Janine. Chandor yang dipimpin oleh Jack Kang akhirnya memberi support setelah tahu bagaimana Janine sebenarnya. Waktu terus bergulir, karena tersudut dan terus merasa bersalah akan kematian orang-orang terdekatnya. Trish menyerahkan diri ke Rudite untuk selanjutnya mengikuti simulasi 5 faksi untuk membuka isi kota itu. Sebelumnya banyak Divergent yang tewas karena tidak kuat mengikuti simulasi 5 faksi sekaligus. Hanya Pure Divergent yang bisa melampauinya yaitu Trish. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya isi pesan dari kotak itu terbuka. Hologram seorang wanita yang mengaku dari luar dinding menyapa dan menyampaikan fakta bahwa mereka semua ditaruh ke dalam sistem faksi untuk suatu percobaan, dan Divergent tujuan utama percobaan ini karena mereka berharga bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Wanita itu mengajak mereka semua untuk keluar dan bergabung. Karena dengan terbukanya kotak itu, berarti eksperimen mereka sudah berhasil. Janine tidak terima dan menyuruh Max dan pasukannya menghancurkan kotak itu, dan membunuh Ford juga Trish. Beruntung Evelyn dan pasukannya datang menolong. Kini mereka semua tahu bahwa Divergent tidak berbahaya dan bersiap keluar dari kota percobaan itu. Di akhir cerita, Janine yang ada di penjara Factionless ditembak mati oleh Evelyn. Kematian Janine, tidak ada lagi faksi, semua orang berbaur menjadi satu. Orang-orang Janine yang tersisa disidang dan dieksekusi Evelyn dan pengikutnya. Zhao Hanao yang tidak setuju akan tindakan ini memilih pergi bersama pengikutnya. Mereka disebut Allegiant. Sementara itu, Trish, Ford, Caleb, Peter, Christina, dan Tori kabur dari markas Evelyn. Mereka menuju dinding pembatas besar yang selama ini mengurung mereka. Mereka ingin tahu apakah benar ada orang lain di luar dinding itu yang menunggu mereka. Meski Evelyn melarang, mereka tetap menjalankan misi itu, yang berakibat Tori tewas tertembak oleh Edgar saat mereka berenam sudah sampai di atas dinding. Perjalanan pun berlanjut, saat hampir putus asa, bantuan pun datang. Prajurit Biro menjemput mereka untuk dibawa ke markas Biro Kesejahteraan Genetik. Disambut oleh Matthew, tour guide mereka. Semua orang mengenal Ford dan Trish, karena mereka yang ada di Biro bisa menonton orang-orang yang ada di Chicago, yang mana sebagai kota eksperimen. Di sana mereka diberi kesibukan masing-masing. Peter dan Caleb diminta mengawasi Chicago dengan alat pengawas canggih real-time, di mana mereka bisa berada di suatu tempat berbeda di waktu yang sama, meski sebenarnya mereka hanya duduk di sebuah ruangan. Di sini orang-orang kembali dibagi menjadi 2 golongan, Damage dan Pure. Trish yang merupakan Pure Divergent dibutuhkan oleh David, Direktur Biro, untuk penelitian lanjutan. Ford dan Christine dilatih menjadi prajurit Biro, dan tak lama kemudian mereka terjun ke lapangan. Tepatnya yang mereka sebut dengan Fringe, di mana terdapat kumpulan orang-orang di tenda pemukiman kumuh. Disinilah akhirnya Ford tahu bahwa David membohongi mereka. Anak-anak bukan dibebaskan dari Fringer, melainkan diambil paksa dari keluarga mereka, lalu diberi gas penghilang ingatan, dan membesarkan mereka di Biro. Nita, salah satu prajurit Biro yang bertugas bersama Ford, mengiyakan semua fakta yang ia lihat. Ford mencoba memberitahu Trish, tapi Trish tidak percaya, dan akhirnya tetap berangkat bersama David ke Providence untuk menemui Dewan. Ford dibawa beberapa prajurit Biro naik pesawat, mereka bilang ingin mengantar Ford kembali ke Chicago.
padahal mereka ingin membunuh Ford. Beruntung saat itu Matthew ikut di pesawat dan menolong Ford. Tris akhirnya kecewa karena David sebenarnya hanya memanfaatkan dia. David membawa Tris ke Providence hanya untuk mengajukan perpanjangan DNA, bukan untuk membahas masalah di Chicago. Sampai di biro, Tris menerima kabar dari Matthew bahwa pesawat yang ia tumpangi bersama Ford jatuh. Prajurit biro tewas, Ford hilang, pergi meninggalkannya. Tris bilang, Ford tidak akan meninggalkan orang di lokasi kecelakaan. Matthew bilang yang sebenarnya. Melalui bantuan Caleb dan alat pengawas real time, Tris mengetahui keberadaan Ford, dan mengetahui bahwa David menyuruh Peter untuk menghasut Evelyn supaya menggunakan gas penghilang ingatan. Karena sebentar lagi Evelyn dan Johanna beserta pasukan mereka masing-masing akan berperang, gas ini bisa menjadi senjata ampuh untuk kemenangannya. Meski Evelyn masih ragu untuk menggunakannya, tapi Peter yang licik melepaskan gas itu. Tris mencuri heli David untuk kabur bersama Caleb dan Christian menuju Chicago. Nita yang juga tidak menyukai David memberi senjata untuk mereka. Setelah melewati berbagai macam rintangan, mereka berhasil menghentikan gas itu. Mereka kembali bersatu. Peter menerima akibatnya karena ia berada di padang tandus sendirian. Tris menyampaikan pesan untuk semua orang di Chicago bahwa mereka hanyalah untuk eksperimen, dan mengajak mereka bersatu untuk menghancurkan tembok pemisah. Lalu Tris juga berpesan untuk orang di luar dinding. Chicago bukanlah tempat eksperimen, melainkan rumah mereka, dan akan selalu seperti itu. Di akhir film, David yang memakai alat pengawas real time berdiri di samping Ford dan Tris yang berpelukan. Sekian demikian review film dari aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, tonton video ini sampai habis, berikan saran dan kritik yang membangun. Semoga terhibur and see you at the next video. Bye.